Assalamualaikum semuanya. Halo, bertemu lagi pada materi geografi lainnya. Materi kita kali ini adalah penginderaan jauh. Adakah di antara kalian yang pernah mendengar kata penginderaan jauh? Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni atau teknologi untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala dengan jalan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek. Ini kata kuncinya ya, diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek, daerah, atau gejala yang dikaji. Kalau kalian menemukan kata-kata lain seperti inderaja, PJ, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah remote sensing, itu istilah yang sama untuk penginderaan jauh. Jadi jangan bingung ya. Coba perhatikan objek berikut. Apakah dengan memperhatikan objek ini kita bisa mendapatkan informasi? Dari objek ini kita bisa mendapatkan informasi bahwa ini adalah sebuah candi, Candi Borobudur, di mana di tengah-tengahnya ada stupa yang besar dikelilingi oleh stupa-stupa yang kecil, dan candi ini bertingkat. Di sekitar candi terdapat rerumputan yang hijau dan pohon yang rindang. Dari lokasi kita bisa melihat bahwa ini terdapat di tempat yang tinggi. Berdasarkan pengertian inderaja bahwa mendapatkan informasi tanpa kontak langsung dengan objek. Jadi aktivitas yang kita lakukan tadi sudah merupakan proses dari inderaja, karena kita tidak datang secara fisik langsung ke lokasi. Kita hanya memperhatikan sebuah gambar yang merupakan alat, tapi kita bisa mendapatkan informasi yang kita butuhkan. Contoh lain, coba kalian perhatikan meja atau kursi yang ada di sekitar kalian. Tanpa kontak langsung dengan meja, kalian dapat menemukan informasi hanya dengan memandang saja, bahwa meja itu warnanya coklat atau kursinya warnanya hitam, terbuat dari kayu, kakinya ada 4. Jadi walaupun kalian tidak memegang secara langsung, kalian dapat menemukan informasi. Hal berikutnya yang harus kita ketahui dalam inderaja adalah komponen penginderaan jauh. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah merupakan komponen-komponen inderaja. Ada sumber tenaga, objek, sensor, data, yang hasilnya berupa citra dan non-citra, dan aneka pengguna data. Komponen inderaja atau kelengkapan dalam inderaja sama halnya kalau kita melakukan selfie. Jadi kalau kita melakukan selfie, objeknya adalah wajah kita atau tubuh kita, dan alat yang kita butuhkan adalah kamera dan cahaya sebagai sumber tenaganya. Dalam penginderaan jauh, yang menjadi objeknya adalah seluruh permukaan bumi. Seluruh permukaan bumi. Kalau selfie kita membutuhkan kamera, dalam penginderaan jauh kita juga membutuhkan kamera. Dalam penginderaan jauh dinamakan sensor. Sumber cahaya ketika kita melakukan selfie atau memoto pemandangan, kita membutuhkan flash. Dalam penginderaan jauh kita membutuhkan sinar matahari sebagai sumber tenaganya. Jadi sistem penginderaan jauh sama sistemnya dengan ketika kita selfie, hanya saja dalam penginderaan jauh objeknya jauh lebih besar. Yuk, mari kita lihat kembali komponen-komponen penginderaan jauh. Coba kita lihat komponen PJ yang pertama, sumber tenaga. Dikenal dengan dua sistem. Yang pertama namanya sistem pasif dan yang kedua namanya sistem aktif. Apa bedanya sistem pasif dengan sistem aktif? Sistem pasif itu dia menggunakan sinar matahari, sementara yang sistem aktif dia menggunakan gelombang elektronik. Penggunaan gelombang elektronik sama seperti ketika kita melakukan selfie pada malam hari atau ketika tidak ada cahaya. Oke, coba perhatikan ilustrasi
ilustrasi berikut. Ini adalah ilustrasi tentang sistem pasif dan sistem aktif. Ilustrasi yang pertama adalah tentang sistem pasif, di mana bisa terlihat di situ sumber energinya adalah matahari. Ketika matahari bersinar, maka dia dapat menunjukkan permukaan bumi. Jadi permukaan bumi ditangkap oleh sensor, kemudian diambil oleh pengolah. Yang kedua adalah sistem aktif. Dalam sistem aktif, gelombang elektroniknya sudah terpasang pada satelit. Hanya kelemahan dari sistem aktif, dia tidak bisa menggambar permukaan bumi dengan seperti nyata, tapi dia menggunakan kode. Kodenya bisa dalam bentuk warna ataupun simbol. Berikutnya adalah atmosfer. Fungsi atmosfer pada penginderaan jauh adalah menyerap, memantulkan, dan melewatkan radiasi elektromagnetik. Secara sederhananya, atmosfer itu berfungsi sebagai perantara sinar matahari sampai ke bumi. Ketika sinar matahari sampai ke bumi, itulah yang dinamakan dengan jendela atmosfer. Berikutnya adalah spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik adalah rentetan susunan cahaya. Jadi, kalau cahaya ini disusun, ini dia urutannya, ada yang namanya gamma, X-ray, UV, visible reflected, microwave, sama radio. Tapi yang bisa dilihat manusia itu ada di visible reflected. Komponen penginderaan jauh berikutnya adalah objek. Objek dalam sistem penginderaan jauh adalah seluruh permukaan bumi, baik di atmosfer, hidrosfer, litosfer, maupun biosfer. Setiap objek mempunyai sifat tertentu dalam memantulkan atau memancarkan tenaga ke sensor. Misalkan, hidrosfer itu akan jauh lebih gelap dibandingkan dengan litosfer ketika ditangkap oleh sensor. Komponen yang keempat adalah sensor. Sensor ini adalah alat rekam. Ada dua alat rekam dalam penginderaan jauh. Yang pertama namanya sensor fotografik, yang kedua adalah sensor elektronik. Sensor fotografik, alat yang digunakan adalah kamera dan hasilnya berupa citra foto. Sensor elektronik, alat yang digunakannya adalah scanner dan hasilnya adalah citra non-foto. Komponen penginderaan jauh yang kelima adalah wahana. Wahana itu adalah kendaraan yang digunakan untuk membawa sensor demi mendapatkan data penginderaan jauh. Ini adalah wahana yang biasa digunakan dalam penginderaan jauh. Ada yang namanya boom, helikopter, pesawat udara, balon stratosfer, roket, dan satelit. Semakin tinggi wahana, maka data yang didapatkan akan semakin banyak, tetapi biasanya kurang detil. Tapi kalau rendah, dia datanya akan semakin detil. Komponen yang keenam adalah data. Data dalam penginderaan jauh ada dua. Yang pertama namanya data visual, yang kedua namanya data digital. Data visual itu adalah data yang bisa diamati secara langsung. Biasanya ini yang sudah di-print, jadi kita bisa melihat yang mana yang namanya bangunan, yang mana sawah, yang mana pemukiman, yang mana perkebunan. Yang kedua namanya data digital. Data digital ini adalah data yang masih diproses, misalnya untuk menambahkan koordinatnya atau data apapun yang dibutuhkan. Dia masih dalam bentuk digital dan masih bisa dimanipulasi data di dalamnya. Komponen yang ketujuh adalah pengguna data atau user. User ini adalah orang yang memanfaatkan hasil dari penginderaan jauh. Siapa saja yang membutuhkan data boleh diminta kepada pihak penginderaan jauh. Misalnya kita membutuhkan data tentang penggunaan lahan di wilayah kita bisa minta datanya ke penginderaan jauh. Mari kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Penginderaan jauh adalah cara untuk memperoleh informasi dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek. Kemudian, penginderaan jauh memiliki 7 komponen: sumber tenaga, atmosfer, objek, sensor, wahana, data, dan pengguna data. Di mana sistem kerjanya adalah melalui sumber tenaga,
dengan adanya atmosfer menyinari objek pada permukaan bumi. Kemudian objek ditangkap oleh sensor. Hasilnya bisa berupa data digital, bisa berupa data visual. Kemudian data ini digunakan oleh user atau pengguna data. Oke, demikian pelajaran kita hari ini mengenai komponen penginderaan jauh. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum dan terima kasih sudah menyimak. Dadah.